Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Oktavianto dari kelas TL2A. Nomor NIM-nya 190304049. Di sini saya dikasih tugas untuk menjelaskan materi tentang reaktor. Langsung kita mulai saja pembahasannya ya. Pertama, pengertian dari reaktor itu sendiri. Reaktor merupakan peralatan utama atau peralatan yang terintegrasi baik dalam jaringan sistem distribusi maupun transmisi. Dikatakan bahwa reaktor itu merupakan peralatan utama yang bila pemasangannya tidak menjadi bagian dari peralatan dasar lainnya. Terus kita lanjut ke fungsi reaktor ya. Fungsinya itu beberapa fungsi dari reaktor itu diantaranya membatasi arus gangguan, membatasi arus inrush pada motor dan kapasitor, menyaring harmonisa, mengkompensasi VIR, mengurangi arus ripple, mencegah masuknya daya pembawa sinyal, pentahanan titik netral, dan lain-lain. Dan juga untuk mempermudah identifikasi dan pada umumnya ini penamaan reaktor disesuaikan sama tujuannya ya, tujuan pemasangannya atau lokasi di mana peralatan ini dipasang. Terus kita ke jenis-jenis dan tipe-tipe reaktor. Ada dua jenis reaktor yaitu ada tipe kering atau dry type dan tipe terendam minyak atau oil immersed. Yang tipe kering dulu ya kita bahas. Jadi yang tipe kering ini inti udara hanya berbentuk open style. Belitan terpasang oleh sistem clamping mekanis dan level isolasi ini diberikan oleh jarak udara antar lilitan. Dan reaktor tipe kering inti udara ini didesain saat ini memiliki belitan yang terbungkus secara penuh dengan isolasi. Belitan diberikan oleh film, fiber, atau electrical enamel. Terus reaktor tipe kering inti udara ini digunakan untuk keseluruhan tegangan distribusi dan transmisi, termasuk tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi transmisi arus bolak-balik. Terus kita lanjut lagi bagian-bagian reaktor dan fungsinya. Yang pertama ada electromagnetic circuit atau yang di besi. Ini perbedaan konstruksi reaktor terendam minyak jika dibandingkan dengan inti besi. Transformator pada umumnya adalah adanya sela atau gap non-magnetik pada alur flux magnetik. Terus ada kumparan atau belitan. Itu sama dengan belitan trafo pada umumnya. Pada reaktor yang difungsikan sebagai arc suppression reaktor, manipulasi nilai induktansi reaktor dapat dilaksanakan dengan pengaturan tab belitan atau pengaturan gap pada inti besinya. Terus ada terminal atau bushing terminal yang merupakan sarana penghubung antara belitan reaktor dengan jaringan luar. Pada reaktor tipe kering terminal berupa clamp konektor, sedangkan pada reaktor tipe minyak terminal berupa bushing. Terus ada pendingin temperatur belitan reaktor dipengaruhi oleh besarnya arus daya reaktif yang disumbangkan reaktor tersebut ke jaringan. Akibatnya resistensi belitan dan eddy current besi dan temperatur lingkungan. Akibat. Terus ada oil preservation dan expansion atau konservator. Saat terjadi kenaikan temperatur, operasi pada reaktor minyak isolasi akan memuai dan volumenya pun bertambah. Dan sebaliknya, saat terjadi penurunan temperatur operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Dielektrik. Minyak isolasi pada reaktor berfungsi sebagai media isolasi, pendingin, dan pelindung belitan dari oksidasi. Terus ada proteksi internal pada reaktor tipe minyak Krell-Buchholz pada saat transformator mengalami gangguan internal yang berdampak kepada suhu yang sangat tinggi dan pergerakan mekanis di dalam transformator, maka akan timbul tekanan aliran listrik yang besar dan pembentukan gelembung gas yang mudah terbakar. Terus ada sudden pressure rail. Bagian ini didesain sebagai titik terlemah saat tekanan di dalam trafo muncul akibat gangguan. Dengan menyediakan titik terlemah, maka tekanan akan tersalurkan melalui sudden pressure dan tidak akan merusak bagian lainnya pada main tank. Selanjutnya ada meter temperatur suhu pada transformator yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan. Jadi loss pada trafo itu sendiri dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolasi kertas pada transformator. Lanjut, kita ke tentang
FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yaitu merupakan suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Di sini FMEA menjadi dasar utama untuk menentukan komponen yang akan diperiksa dan dipelihara. Terus di sini FMEA dibuat dengan cara mendefinisikan sistem atau peralatan dan fungsinya, menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistem, menentukan fungsional failure tiap subsistem, dan juga menentukan failure mode tiap subsistem. Oke, lanjut. FMEA reaktor. Di dalam FMEA reaktor terdiri dari subsistem reaktor, fungsional failure, dan failure mode pada reaktor. Terus pedoman pemeliharaan. Yang pertama, in-service inspection adalah kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan tunjuk kerja peralatan atau merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Terus ada in-service measurement adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan pada saat reaktor sedang dalam keadaan bertegangan atau operasi. Yang ketiga ada shutdown measurement adalah pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat reaktor dalam keadaan padam. Nah, pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan. Selanjutnya ada pengukuran tahanan isolasi belitan. Pada reaktor dilakukan antara terminal belitan ke ground. Nah, pada reaktor tipe kering, pengujian dilaksanakan dengan tegangan ujian 5 kV selama 1 menit tanpa putus. Oke, yang selanjutnya lagi, pengukuran kapasitansi dan tangan delta reaktor tipe minyak dilaksanakan pada pengukuran bushing dan pada belitan ke ground. Oke, lanjut. Di sini masih pedoman pemeliharaan. Pengukuran yang pertama, pengukuran tahanan DC. Salah satu kemungkinan kegagalan pada belitan adalah hubung singkat antara belitan yang akan menyebabkan panjang belitan efektifnya menjadi semakin pendek, sehingga reaktor mengalami perubahan nilai induktansi. Teknik pengukuran ini dapat dilaksanakan pada reaktor tipe kering maupun tipe minyak. Nah, yang kedua, pengukuran induktansi belitan hubung singkat antara lilitan, perubahan geometris belitan, perubahan konstruksi inti besi akan menyebabkan perubahan nilai induktansi reaktor. Pengujian SFRA atau Swap Frequency Response Analyzer mengukur respon reaktor dan kapasitansi terhadap frekuensi. Pengujian awal dapat menjadi fingerprint reaktor tersebut, short winding, magnetisasi, dan masalah inti berhubungan pada frekuensi terendah. Pengujian DIRANA atau Dielectric Response Analyzer merupakan alat uji untuk mengukur respon dieelektrik terhadap dissipation factor dengan frekuensi yang lebar. Oke, lanjut. Shutdown function check adalah pekerjaan yang bertujuan menguji fungsi sistem proteksi internal dan indikator meter yang terpasang pada reaktor. Kegiatan ini khusus dilakukan pada reaktor tipe minyak atau adapun peralatan yang harus diuji adalah sebagai berikut. Relay Buchholz yang yakni sebuah pemeliharaan pada relay Buchholz dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran dan kenormalan. Kegiatan ini khusus dilakukan pada reaktor tipe minyak. Adapun peralatan yang harus diuji adalah sebagai berikut. Relay Buchholz yang yakni sebuah pemeliharaan pada relay Buchholz dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran dan kenormalan dari fungsi pada relay tersebut.
Parameter pengukuran dan pengujian fungsi relay Buchholz adalah sebagai berikut. Uji mekanik dengan menekan tombol tes setelah covernya dilepas. Uji pneumatik dengan memompakan udara pada valve tes sampai udara mengisi ruang Buchholz dan merubah posisi bola pelampung. Buanglah udara setelah pengujian melalui sarana venting. Terus relay sudden pressure, yakni sebuah uji fungsi relay sudden pressure dapat dilakukan secara aktual dengan melaksanakan hubungkan kabel kontrol ke terminal kontak relay sudden pressure, lalu kerjakan relay sudden pressure, lalu amati indikasi trip pada marshalling kiosk atau kontrol panel. Catat hasil penunjukan indikator pada blanko yang telah disiapkan. Untuk mereset harus dilakukan pada relay terlebih dahulu, baru reset di kontrol panel. Terus ada oil level, merupakan sebuah pengujian fungsi kontak relay indikasi, dapat dilakukan secara aktual dengan memutar jarum oil level secara bertahap. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum memutar jarum meter, baut pengikatnya harus diyakinkan dalam kondisi terikat dengan kencang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengubah kalibrasinya. Teknik pengujian ini tidak disarankan untuk tipe magnet dan untuk meter tipe ini cukup dilaksanakan dengan uji simulasi. Purification atau filter merupakan proses filter minyak isolasi reaktor yang dilakukan apabila hasil uji karakteristik minyak untuk item kadar air dan tegangan tembus berada di atas standar. Proses reklamasi minyak reaktor dilakukan apabila berdasarkan hasil uji karakteristik minyak untuk item kadar asam dan IFT berada di atas standar. Terus penggantian minyak dilakukan berdasarkan hasil pengujian karakteristik minyak dan perhitungan efisiensi biaya. Lalu cleaning merupakan pekerjaan untuk membersihkan bagian peralatan atau komponen yang kotor atau terkena polutan, baik di sisi pada peralatan yang dapat menyebabkan hubung singkat maupun pada instalasi wiring, kontrol, dan proteksi yang berpotensi menyebabkan unwanted trip. Lalu ada tightening vibrasi, fluktuasi arus kompensasi dan gaya mekanik eksternal dapat mengakibatkan kendornya baut-baut pengikat. Lalu replacing parts, paparan polutan yang bersifat elektrolis, overheating. Gaya mekanik eksternal merupakan penyebab klem-klem pada konduktor mengalami fatigue sebagian atau keseluruhan. Lalu yang terakhir ada greasing akibat proses gesekan, temperatur tinggi dan polutan. Grease yang telah diaplikasikan pada peralatan dapat kehilangan fungsinya. Dan materi yang selanjutnya, in-service measurement. Evaluasi hasil pengukuran termovisi berdasarkan perhitungan selisih antara suhu konduktor dan klem dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini kita bisa lihatlah ya rumusnya. Ada delta T, max, dan segala macam ya. Oke, kalau dijelaskan nanti terlalu panjang ya, bisa lihat aja di slide-nya itu. Oke, dan sekian video penjelasan tentang reaktor yang telah saya sampaikan. Untuk kekurangan yang mungkin materi yang belum tersampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.